A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu khairil aman nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Magetan, yang saya hormati ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Magetan, mungkin juga pimpinan cabang dan rantingnya, kemudian bapak-bapak Ustadz Kiai yang rawuh pada pagi hari ini, Ibu Nyai juga, dan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliaulah kita mengenal Islam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongannya, termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adakah yang pagi hari ini sedih? Ada yang sedih enggak? Enggak ada. Kita sedekah yuk, sedekah senyum. Semua tersenyum? Alhamdulillah. Tabassumuka fi akhika sedekah. Wajah berserimu dan senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Nah, ibu-ibu itu mataharinya keluarga. Jadi kalau ibu-ibu itu dari bangun tidur sampai mau tidur kembali tersenyum tuh, Masya Allah, rumah itu cerah ceria itu. Tapi kalau ibu-ibu dari bangun tidur sudah cemberut, sudah mendung gitu ya, itu wah alamat gitu ya. Ya, seperti hari ini alhamdulillah cerah. Mudah-mudahan ini bukti bahwa Allah ridho apa yang kita lakukan pada hari ini ya. Amin. Kalau pagi sudah diawali dari tahajud, kemudian ibu-ibu tadi mau berangkat ke sini sudah duha, berdoa, ya Allah, bila rezekiku masih di langit, gimana? Turunkanlah. Bila rezekiku masih di dalam bumi, keluarkanlah. Bila rezekiku masih sulit, mudahkanlah. Bila rezekiku masih tercampur dengan yang haram, halalkanlah atau sucikanlah. Bila rezekiku masih jauh, dekatkanlah. Masya Allah. Insya Allah keberkahan hari ini untuk ibu dan bapak semuanya terlimpah ya, baik untuk yang rawuh maupun yang keluarga yang di mana saja berada, dan setiap langkah bapak ibu menuju ke ruangan ini ditambah pahalanya, dikurangi dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini tema kita tentang ini introspeksi diri kita masing-masing. Bahkan itu sesungguhnya saya introspeksi diri pada diri saya juga. Kenapa? Ya, kenapa keluarga kita kurang barokah? Ya, kita sering mengatakan barokah, barokah, barokah. Moga-moga rezekinya barokah, moga-moga rumah tangganya barokah, mudah-mudahan rumahnya barokah, mudah-mudahan panennya barokah. Nah, senantiasa kita mengatakan
barokah gitu. Tapi sesungguhnya apa barokah itu? Ya, barokah itu ada istilahnya an-nama. An-nama itu bertambah kualitasnya, ya, bertambah kualitasnya. Setelah nikah kebahagiaannya bertambah, setelah nikah kedekatan pada Allah bertambah, ya, dan seterusnya, ya. An-nama. Kemudian aziyadah, bertambah secara kuantitasnya. Misalnya itu perdagangan gitu ya. Perdagangan itu misalnya modalnya 5 juta, bulan berikutnya menjadi 6 juta, 7 juta dan seterusnya. Aziyadah, bertambah secara kualitas. Kalau an-nama tadi bertambah secara kuantitas, kualitasnya. Kalau aziyadah bertambah kuantitasnya atau jumlahnya. Kemudian barokah itu kita itu menjadikan bahagia, as-sa'adah, ya. Ada ibu-ibu yang namanya Sa'adah? Ada yang punya putra namanya Sa'adah, putri? Ya, Sa'adah itu bahagia, ya. Jadi orang yang mengaku hidupnya barokah itu pasti bahagia. Kalau tambah hartanya, tambah kedudukannya, tambah jabatannya, tetapi susah terus, belum bisa dikatakan barokah. Ya. Orang yang hidupnya barokah itu bahagia. Ya. Sama orang juga banyak tersenyum, sedekah senyum, nggak modal sedekah senyum itu, tapi banyak yang susah untuk melakukannya. Ya. Nah, kemudian menurut Ibnu Qayyim, bahwa semua kenikmatan Allah yang dilimpahkan kepada kita, keberkahan itu menambah dekatnya kita kepada Allah, ya. Jadi tambah rezekinya, tambah jabatannya, tambah harta bendanya, tambah tanahnya gitu. Kalau tidak nambah dekatnya kita kepada Allah, belum bisa dikatakan barokah. Mungkin kita kadang rasani biyen dek isih miskin, jamaah terus gitu ya, jamaahnya rajin. Setelah hartanya banyak, mungkin duhure wis kecer, makin sibuk lagi ya, asare kecer, nanti maghribnya dan seterusnya. Ada yang diajak ngaji, ayo bu ngaji, lah nek esok-esok ki lagi laris-laris ada nggak yang gitu? Ada. Padahal kalau Allah dulu, Allah terus, lihat aja nanti. Ditambah keberkahannya itu luar biasa. Tapi diajak sholat engkondisi ya. Nah itu berarti sekali lagi barokah itu kuncinya. Segala kenikmatan itu kalau menambah dekatnya kepada Allah berarti itu barokah. Tapi jabatan setinggi apapun, titel sepanjang apapun, kalau nambah jauh dari Allah, tambah banyak maksiatnya, maka belum bisa dikatakan barokah. Tapi apa itu? Kalau orang jauh dari Allah tapi dilulu minta apa saja dikabulkan, ya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga pernah batin, ya Allah, kayak iki cedak masjid, ora salat, ya. Neng kok ya sugih ndedel, jabatannya tambah dhuwur, anak-anaknya ya pinter-pinter. Pernah nggak batin gitu? Pernah. Itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu dilulu, udah mau minta apa tak kasih gitu. Tapi kamu tidak akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Tak ke inyon, tak entekno. Padahal jauh dari Allah, naudzubillah. Dan Allah mengancam orang-orang yang seperti itu, jauh dari Allah, tetapi dilulu tadi, ya, menikmati sampai menikmati keduniaannya, kenikmatannya sampai lupa Allah. Maka ingat, lagi menikmati kenikmatan karunia dari Allah itu, pas puncak-puncaknya senang, sekonyong-konyong dilaknat Allah atau mungkin diazab Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, hamba-hamba yang senantiasa dituntun oleh Allah mendapatkan hidayah Allah. Ya, mendapatkan dua hidayah apa itu?
hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad itu kita tahu bahwa ngaji itu baik, ya. Tiap Ahad pagi di sini ada pengajian, kita tahu. Tapi berapa orang yang digerakkan hatinya, diringankan langkahnya untuk sampai ke tempat ini? Berarti Bapak Ibu adalah hamba-hamba yang terpilih mendapatkan hidayah irsyad dan hidayah taufik, ya. Digerakkan hatinya, diringankan langkahnya sampai sesuatu niat baik itu terjadi. Itulah hidayah taufik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita putar kaset. Dulu ketika Bapak Ibu nikah, ya, orang-orang yang datang apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, ada lagunya tuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Gimana? Wa jama'a bainakuma fi khair, ya. Jadi orang-orang yang datang, Masya Allah, pada doakan kita. Kalau simbah-simbah nggak bisa mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika, apa yang diucapkan? Moga-moga yono, moga-moga yole, dadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Kaya Mimi lan Mintuno. Nah, kaya Mimi lan Mintuno itu siapa Mimi dan Mintuno itu? Ternyata Mimi dan Mintuno itu ikan yang selalu berduaan di laut itu, ya. Atau bagikan rusa yang selalu berdua katanya. Sepasang rusa dilanda asmara itu, ya. Ya satu mati katanya satu ikut mati, saking setianya gitu. Atau bagikan merpati yang tak pernah ingkar janji, tenane gitu, ya. Ya, karena dulu undangan itu kan selalu disimbolkan dengan merpati kan. Sekarang nggak lagi bunga-bunga, ya. Nah itu jadi seperti Mimin dan Mintono senantiasa rukun. Saya tidak heran kalau nganten baru itu kemana-mana gandengan, ya, pelukan itu. Tapi kalau sampai kakek nenek bapak ibu mau menuju ke pengajian itu gandengan, wah, itu luar biasa. Itu yang sukses, ya. Kalau masih seneng do gandengan itu ya maklum. Gitu. Tapi kalau bapak ibu tetap gandengan, kadang suap-suapan, wah rukun banget itu, luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya seperti itu, seperti Mimi lan Mintuno, ya, senantiasa bahagia. Karena kita semua berhak bahagia. Bahagia itu tidak hanya milik mantan baru, ya. Bahagia itu milik kita semua, meskipun kakek nenek itu berhak bahagia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya saja kadang banyak sekali yang ngeluh, kenapa ya keluargaku tidak bahagia, kenapa ya aku karo suamiku uring-uringan terus, kenapa ya anakku angel diatur, kenapa ya rezekiku kok seret, ya, kenapa ya banyak musuhnya, kenapa ya saudara-saudaraku nggak mau dekat aku. Ada yang merasakan itu? Oh, semuanya rukun ini. Amin. Amin, nggih. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin ada ibu-ibu yang telepon saya nangis gitu, ya. Kenapa? Karena anakku katanya dulu udah tak masukkan pondok, tetapi setelah mahasiswa, Masya Allah, angel diatur. Yang tadinya habis maghrib selalu ngaji, sholat 5 waktu di awal waktu, saiki Masya Allah pulangnya malam-malam, padahal perempuan gitu. Sampai hampir diusir, kamu kalau malam pulang malam terus, bapak nggak mau ngeragati, sampai diancam bapaknya seperti itu. Nah itu baru soal anak, belum rezekinya yang seret, ya, belum antara suami istri kok ora ketemu pemikirannya kok geseh terus. Nah, ini kira-kira kenapa? Ya, kenapa? Kita khawatir kalau Allah mengingatkan kita, ya, di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Oh, gini. Kita juga kadang sudah berdoa, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah doa itu. Tapi kok masih aja keluarga kita kok enggak sakinah. Padahal doanya orang-orang ketika kita nikah tadi,
Moga-moga menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Ya. Nah, ini kita khawatir kalau ada sesuatu yang salah dalam keluarga kita, ya. Di dalam surat Toha ayat 124, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, peringatan Allah itu di mana? Adanya di mana? Di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dongka. Ya Allah, rumah saku entukku kerja wis ora karuan siang malam, tapi kok penghidupan sempit. Rezeki ra cukup. Malah disalah-salahke terus, ya. Anak-anak angel diatur, ya. Penghidupan yang sempit. Ya. Nah, kenapa? Dan bahkan kelak di akhirat orang yang seperti itu akan dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan buta. Kemudian orang itu entah kita atau entah mudah-mudahan bukan kita. Di akhirat akan dikumpulkan atau dihadirkan dalam keadaan buta. Kemudian dia protes, wahai Allah, bukankah aku dulu di dunia bisa melihat? Kenapa di akhirat saya buta ya Allah? Ya. Apa kata Allah? Ya, karena dulu engkau ya tidak menghiraukan ayat-ayatku, peringatanku, maka sekarang aku melupakanmu. Kita melupakan ayat-ayat Allah. Kita menganggap Allah gampang, Allah cuman, ya, misalnya apa? Anak-anak kita, ya, misalnya lagi masa usia remaja, ya, boncengan, ora apa-apa cuman boncengan, diingatkan Bu, hati-hati, putramu ki pinter, ayu, ya, masa depannya masih panjang, pergaulannya hati-hati, ora kok cuman, kayak gini mau konconi, ada nggak yang gitu? Nggak ada apa-apa kok. Ya memang awal-awalnya itu boncengan, diajak ke sana kemari, terjadinya perzinahan itu nggak langsung dari mata. Ibu-ibu dulu apal banget dari mata, dari mana datangnya cinta gitu ya, dari mata turun ke hati dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ya Allah, ibu-ibu yang kagungan putra putri terutama jangan biarkan anak-anak kita boncengan dengan orang yang bukan muhrimnya. Setan itu akan pintar sekali, ya. Awalnya seperti itu, kemudian lama-lama pergi entah kemana, lama-lama banyak sekali terjadinya perzinahan, terjadinya perkosaan, yaitu karena awal-awalnya cuman, dan ibu-ibu bilang nggak apa-apa, wong itu cuman temannya, justru temannya tapi bukan muhrimnya itu jangan dekat-dekat. Bahkan kemarin ada yang bilang, Bu, ini anakku itu sudah punya calon, tapi mau dinikahkan karena masih kuliah, lah malah oleh calon mertuanya itu didaftarkan umroh sama calonnya itu, tapi kami berkeluarga banyak kok. Saya wanti-wanti, itu belum akan lebih selamat kalau dinikahkan sekalian. Jadi di sana ibadah lebih maksimal, ya. Tetapi karena belum ada ikatan pernikahan, tolong jangan boleh dekat-dekat. Yang putri-putri, yang putra-putra, ya. Ini penting sekali. Nggak kelihatan Bu, godaan hati itu nggak kelihatan. Bahayanya kalau sudah yang di dalam hatinya itu si dia, ya, belajar adanya dia, zikir adanya dia, sholat adanya dia. Ini kenapa Al-Quran itu memerintahkan ghadul basar, untuk menundukkan pandangan, tidak menatap-natap kepada orang yang bukan muhrimnya. Ya, ini contoh kecil aja, sehingga kita pikiran terus, ya.
Kenapa anakku kok angel diatur? Kenapa suruh sholat angel dan seterusnya ya. Nah, jadi jangan-jangan karena kita melupakan ayat-ayat Allah. Contoh yang lain, kenapa bisa jadi rezeki kita yang kita gunakan untuk kebutuhan harian kita masih tercampur dengan yang haram ya. Padahal kita senantiasa berdoa tadi, kalau rezekiku masih haram, sucikanlah atau halalkanlah. Nah, masih banyak sekali Bu praktek-praktek riba ya di masyarakat kita. Sidik-sidik pengen motor ya, lah engko nyicil rapopo ya, akhirnya daftar ke leasing ya. Mobil wong iki masane udan ya beli mobil lah cuman punya uang muka ya 25 50 rapopo engko dicicil tiap bulan. Aku kan isih sehat, aku kan gajiku isih cukup ya. Kadang-kadang godaan setan tuh seperti itu Bu ya, sehingga ketika Allah nguji gitu ya, Masya Allah, kita kan tidak tahu usia kita sampai kapan. Apakah kita tahu bahwa nanti besok itu kita masih sehat? Apa kita tahu besok kita masih hidup? Rapopo kok kredit 5 tahun ya berapopo, KPR ya 10 tahun ya rapopo. Aku isih muda. Kadang-kadang godaannya setan seperti itu Bu ya. Padahal Allah itu mengingatkan dalam Al-Quran akan diperangi orang-orang yang makan riba itu ya, akan diperangi. Diperanginya bagaimana? Hidupnya susah ya, kemudian nggak ada ketenangan, mungkin anak angel diatur. Kenapa anak angel diatur? Barangkali rezeki yang kita berikan karena setiap yang masuk dalam tubuhnya, entah tubuh kita, entah tubuh anak kita, setiap makanan yang masuk dalam tubuhnya itu sesuatu yang haram, maka ada titik-titik hitam dalam hatinya. Kalau udah ada titik-titik hitam, makin hitam, makin hitam, makin hitam, susah hidayah itu masuk. Ibarat lampu. Lampu itu kalau banyak debunya, meskipun wattnya besar, kira-kira padam apa tidak? Meleret, ya. Sehingga ketika anak kita angel diatur, mari kita introspeksi diri. Ya Allah, aku tuh senantiasa tiap malam sudah doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, sampai nangis-nangis. Ya Allah, jadikanlah diriku dan anak keturunanku ya Allah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Tetapi kenapa anakku angel diatur untuk sholat, dibangunkan angel ya Allah, kenapa ya Allah? Nih, jadi kalau ibu-ibu sudah menjadi tauladan sholat di awal waktu berjamaah, ya bapak juga demikian, doa juga sudah. Tapi kalau anak-anak masih angel, kenapa? Kalau kira-kira rezeki kita sudah bersih semuanya dari yang haram, oh mungkin ini ujian bagi kami. Ya, karena Allah mengingatkan innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Ada kalanya ya, istrimu dan hartamu atau anak-anakmu juga itu adalah menjadi fitnah, menjadi ujian bagimu. Ya. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka mari kita lihat yang menjadikan tidak halal itu apa saja. Yang kadang kita menganggap oh apa-apa wis biasa itu. Sogok menyogok. Ya korupsi juga, manipulasi juga, ya. Yang kadang oh wis apa-apa biasa kok itu gitu. Proyek juga dikurangi kualitasnya, ya. Nah, ini sesuatu yang umum tapi ternyata menjadikan keluarga kita tidak barokah. Ada santri kami itu pernah bilang sebelum dia kuliah ke Jogja, jadi kami itu punya pesantren Bu, pesantren pelajar dan mahasiswa yang anak-anaknya banyak yang tidak mampu tapi dapat beasiswa bisa kuliah, dan ada satu anak
yang sebenarnya anaknya orang berpunya. Sebelum kuliah itu dia di Kalimantan sana dijanjikan oleh Pak D-nya, wes kowe masuk polisi wae gitu. Masuk polisi tenang wae, aku duwe channel ya. Nganggo duit 60 juta waktu itu gitu. 60 juta. Akhirnya dijualkan sawah sama orang tuanya ya. Dia kemudian ke Kalimantan, ternyata sampai uangnya habis dia tidak keterima. Nah ini masih ada enggak praktek-praktek seperti itu? Mau masuk PNS yang jurusan apa misalnya, apa yang bagian apa, nah ini nganggo duit semene-semene itu, ada enggak yang kayak gitu itu? Kalau dari awal sudah sesuatu yang tidak hak, kira-kira mengalirnya rezeki itu juga kira-kira hak apa tidak? Nah itu mari kita introspeksi diri, ya Allah, kalau anak-anakku itu angel diarahkan kira-kira apa yo? Tuh, kira-kira apa yo yang menjadikan kayak gini nih? Ya, ada juga dokter yang luar biasa, suami istri dokter, anaknya dokter semuanya. Ya, anaknya dokter semuanya. Nah, ketika bapaknya udah sakit-sakitan, ibunya sudah meninggal, anaknya itu nggak mau nengok. Ya, kenapa? Bapak ini sakit mbok titilii, sibuk pak. Ya, nggak kok percaya dinas di sini. Saya begini, semuanya alasan. Nah, ternyata tidak cukup kita membekali anak-anak kita dengan akal yang pinter. Ya, tidak cukup. Tapi yang penting pinter bener. Ya, pinter bener itu apa? Cirinya kalau anak-anak kita itu salimul akidah. Ya, akidahnya lurus. Akidahnya la ilaha illallah itu tidak tercampur dengan tahayul bid'ah khurafat. Tidak tercampur dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Lurus, yakin kepada Allah, yakin akan pertolongan Allah, yakin akan pahala dari Allah. Ya, nih salimul akidah. Kemudian ciri anak kita yang benar, pinter benar, itu adalah shahihul ibadah. Ya, shahihul ibadah itu niatnya ikhlas, caranya benar sesuai yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau niatnya ikhlas, caranya tidak benar, yaitu belum bisa dikatakan shahih ibadahnya. Ada po orang yang ikhlas niatnya tapi caranya salah? Ada, ya. Jadi niatnya tuh ikhlas banget, tetapi kalau tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, makanya rodun, tertolak. Ya, ada orang itu yang istilahnya ngalap berkah gitu. Kalau di Jogja, saya karena tahunya di Jogja. Kalau di Jogja itu ada sekaten. Sekaten itu sesungguhnya bagus loh Bu. Sekaten itu asal katanya dari syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Jadi kalau mau masuk masjid gede itu kenapa harus bersyahadat dulu, memperbaiki tauhidnya dulu, ya. Syahadatain. Kemudian ada simbol-simbol salak dan sebagainya, itu luar biasa itu sesungguhnya maknanya. Karena kalau masuk ke masjid besar itu biasanya meskipun dalam keadaan sekaten isinya pengajian. Tapi banyak orang yang tidak mau masuk masjid, adanya di alun-alun. Apa yang terjadi di alun-alun? Ada gunungan, ya, gunungan itu yang isinya padi, palawija, macam-macam buah-buahan. Lah orang-orang itu ngarah itu loh. Gimana aku caranya dapat itu? Entah kacang, entah lombok, entah pari gitu ya. Sampai ida-idaan, sampai mencelakai orang lain. Pokoknya aku harap dapat itu, gitu. Ya, dapat itu apa? Ngalap berkah. Itu yang salah. Ya, ngalap berkah. Di sekitar sini ada nggak yang ngalap berkah dengan sesuatu makhluk Allah? Ya. Nah itu yang berarti kita belum salimul akidah. Ya, masih mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Sebenarnya saya juga pernah cerita di sana dulu. Pernah saya itu nderek ke Bulurah dulu waktu masih mahasiswa. Kemudian
Bu Lurah ini kami ajak ke Jakarta ketemu dengan Menteri Perindustrian. Ya, pada waktu itu seneng banget, ya Allah Mbak Nur, aku seneng banget aku ketemu Pak Menteri. Lari dari dalam itu keluar, saya apa udah di luar. Mbak Nur, alhamdulillah, alhamdulillah. Enten apa toh Bu? Saya kaget, tak kira ada apa. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya dapat berkah. Aku entuk berkah Mbak gitu. Napa toh Bu berkah niku? Aku iso salaman karo Pak Menteri katanya. Masya Allah. Pokoknya kita tanganku nganti tekan ngomah ora tak kumbah. Coba. Lah gimana mau wudhu wong ora dikumbah? Ya. Ini yang salah kaprah, barokah yang salah kaprah. Lagi waktu haji ada teman pinjem apa ya waktu itu. Pokoknya ada kain yang dipinjem beliau. Terus kemudian, Bu, tolong niki ampun jenengan suwun nggih. Niki tak tukune. Lah kula mboten dodol Ibu, saya bilang gitu. Pokoknya ampun nggih, ampun disuwun nggih. Niki nek kula kon nuku larang wae rapopo. Lah napa ta Bu jenengan niku kok aneh, saya bilang itu. Kula wau tawaf. Kemudian saya deket-deket Ka'bah. Lah kain panjenengan niku kula nggih ngusap-ngusap Ka'bah. Wangi banget. Pokoknya niki mboten kula paringke jenengan arep tak tinggalke anak putuku ben entuk berkah. Nah, itu yang enggak benar, Bu. Nek dipundhut monggo, maksudnya dipek lah monggo. Tapi nek panjenengan salah niat kula mboten ikhlas, saya bilang gitu. Jadi sering salah. Udah haji loh, dan banyak juga yang haji umrah itu kadang-kadang salah niatnya itu. Ya Allah, saya yakin nggak ada yang di sini. Nggak ada, apa nggak beda? Ya Allah, mudah-mudahan nggak ada iman-iman kalau keimanan kita tercampur dengan yang demikian, nggih. Shahihul ibadah di ciri anak-anak kita yang benar itu. Niatnya ikhlas, caranya benar sesuai yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang di daerah kami juga ada namanya rasulan. Namanya rasulan itu seminggu kadang anak-anaknya yang jauh-jauh itu datang. Nek lebaran orang datang, tetapi kalau namanya rasulan itu pada datang. Ya, apa yang dilakukan? Ngadakan ya tumpengan, ya selamatan, ya bunga-bunga di tempat-tempat keramat itu loh Bu, itu berganti-ganti dan itu biayanya nggak murah Bu, tapi rame sekali. Nah ini yang merusakkan akidah kita, yang kayak gitu diutamakan sementara anak harus bayar SPP mengko dise nih yang sayang ya. Kemudian anak yang pinter dan bener itu napa nggih, cirinya adalah yang matinul khuluq, akhlaknya baik, ibadahnya Masya Allah mempeng gitu ya, nggak usah dielekke begitu azan tuh udah ambil wudhu, ibu-ibu nangis nggak kalau lihat anak-anak kayak gitu itu ya. Udah gitu ketika kerja pertama kali ibu Bapak, alhamdulillah kula pun gajian. Gaji pertama kula kagem panjenengan. Nangis apa mboten? Nangis. Itu yang anak yang bersih hatinya, anak yang peduli pada orang tuanya. Dan itu doa ibu-ibu, bapak-bapak yang dikabulkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Ketika aku melihat mereka, ya Allah, anakku ganteng, anakku cantik, ya Allah, ngelembah manah, ya Allah, juga pinter, ya Allah, ahli ibadah, ya Allah, matur nuwun, ya Allah. Nangis gitu nggak? Ya. Beda dengan anaknya yang wis pinter-pinter tapi nek karo wong tuane malah ibu ki ngerti apa? Ada nggak yang kayak gitu? Bapak ki ngerti apa? Nganggo HP wae ora iso. Nah, ya diajari. Kalau memang merasa pinter ya diajari. Syukur dibelikan yang bagus. Ya, yang gampang dioperasionalkan. Nih ya Allah, mungkin dosa-dosa kita sama orang tua kita banyak ibu-ibu, sehingga kalau anak-anak kita seperti itu bisa jadi kita juga kepada orang tua kita seperti itu atau mertua kita seperti itu. Karena semuanya itu hanya akan berulang
sejarah itu hanya akan berulang. Bagaimana sikap kita kepada orang tua kita, bagaimana sikap kita kepada mertua kita, ya, anak-anak kita juga akan meniru seperti itu. Allah itu hanya akan mengingatkan, ini loh, nek kowe duraka karo wong tuamu, kowe nyelkit karo wong tuamu, kowe nglarani atine wong tuamu, rasakno, saiki anakmu, menantumu, seperti itu juga sikapnya kepadamu. Man yazro yahsud. Barang siapa menanam, mengetam. Ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Kalau kita menanam kebaikan, pasti akan panen kebaikan. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Al-Isra 7 ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali pada dirinya. Kalau kita berbuat baik pada orang tua kita, baik pada anak-anak kita, sungguh-sungguh mempersiapkan anak kita, membentengi akidah anak-anak kita, menghias akhlak anak-anak kita, ya, kerja keras seperti itu, ya. Kerja keras tidak hanya kerja otot, tapi dengan penuh kepasrahan pada Allah, memohon kepada Allah untuk benarnya anak kita, ya. Yang seperti itulah in asantum li anfusikum itu. Barang siapa yang berbuat baik sungguh-sungguh pada apapun yang dilakukan itu, dia akan, kebaikan itu akan kembali pada dirinya. Dan kezaliman, kesalahan, keburukan yang kita lakukan juga akan kembali kepada kita. Maka ya Allah, mari senantiasa introspeksi diri. Ya Allah, bagaimana sikapku pada orang tuaku? Apakah kata-kataku menyakitinya? Apakah saya tidak peduli padanya? Apakah aku hanya mengegois dengan kebahagiaanku sendiri? Ya, karena itu juga yang akan kita panen dari anak-anak kita, dari menantu-menantu kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari beberapa kemungkinan penyebab keluarga kita tidak bahagia, apabila itu dari rezeki yang tidak halal, maka mari kita lihat apa-apa yang akibat dari rezeki yang tidak halal. Kita tidak tahu apakah kita ketika cari kerjaan kita tidak jujur, apa kita ngurangi timbangan, apa kita berbohong dengan kualitasnya, atau kita manipulasi data, ya, dan wallahu alam, kita tidak tahu, hanya kita sendiri yang tahu, ya. Maka mari kita introspeksi diri masing-masing sehingga segera ketemu kenapa misalnya ada keluarga kita kok nggak srek ya, anakku kok gini ya, mari kita introspeksi diri, kira-kira apa gitu yang menjadikannya itu. Nah, yang pertama kemungkinan apabila harta kita itu tercampur dari yang haram dengan yang haram, yang pertama bahwa memakan harta haram itu berarti mendurhakai Allah dan mengikuti langkah-langkah setan, ya. Di dalam surat Al-Baqarah 168 yang artinya, nanti ditulis di rumah aja, surat Al-Baqarah ayat 168, ya. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, ya. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Langkah-langkah syaitan itu misalnya apa? Anak-anak kita yang bergaya sok modern, ya, kalau kita kan makan pecel senang, ya, dahar-dahar yang alami itu senang gitu. Anak kita, ini loh disiap kele dan sarapan, nggak selera. Kenapa? Seleranya kalau di McD, kalau di yang seolah-olah kata-katanya tuh sok ke barat-baratan tuh. Nah, padahal halal haramnya kita tidak tahu, ya. Dan sekarang banyak juga yang suka bakso, mie ayam kadang-kadang dicampur dengan yang tidak halal gitu. Ada juga yang terus terang warung BB, ya. Ada juga yang warung jamu, rica-rica jamu. Jamu itu jangan dianggap jamu tenanan. Jamu itu biasanya dari anjing. Ya, kalau BB itu yang dari babi. Ibu-ibu pernah nggak lihat pickup gitu? Wah, ini angkutannya itu sapi putih gitu. Iya, gemuk-gemuk gitu.
Ya mudah-mudahan dijauhkan dari yang haram lah anak-anak. Maka hati-hati. Ibu-ibu seharusnya lebih kreatif. Kalau pengen bakso buat aja sendiri. Kita gilingkan daging yang ada, kita beli jelas halal haramnya, kemudian kita gilingkan, kita buati anak-anak kita seperti orang main-main buat bulatan-bulatan itu daripada kita ragu ya dengan apa yang dibeli di luaran sana. Nih jadi mengikuti langkah-langkah setan. Contohnya apa? Mengikuti langkah-langkah setan. Sudah ngerti warung ayam itu mie ayam di sana itu tercampur dengan yang tidak haram. Oh nggak apa-apa, cuman dikit kok gitu. Loh, kok nganti malam ngapain? Lah saya nggak enak ya sama teman-teman. Nah, nggak enak sama teman-teman kan kelihatannya baik gitu ya, karena setia sama teman. Ternyata digratisi entah minuman. Sekarang itu nggak banyak kelihatan. Namanya narkoba itu nggak kelihatan gitu ya. Hanya sesuatu yang kecil. Mereka mengatakan apa? Benik ya. Benik itu kancing. Ya, kamu punya benik gitu. Benik itu berarti ekstasi atau pokoknya dengan istilah-istilah itu. Kamu punya rumput gitu. Rumput itu jangan dikira wah anakku kok rajin banget orang golek rumput ternaknya. Bukan, rumput itu ganja. Ya. Kamu punya bedak. Ya. Bedak itu sabu-sabu ya. Ya kayak gitu ibu-ibu harus kenal. Jangan sampai misalnya enggak anak kita pun kalau anak kita mengajak temennya kok yang istilah-istilah itu yang muncul, hati-hati. Ya, hati-hati karena anak kita kadang-kadang di rumah anak baik, di kampus, di sekolah anak baik, tapi kadang-kadang ketemu temannya yang tidak benar juga rusak. Kalau demi temannya itu kadang-kadang ya Allah, orang tua itu nomor sekian. Nggih mboten? Nggih. Nah, itu mengikuti langkah-langkah setan kayak gitu. Ora popo langsung sampai rusak baru tahu. Astagfirullah. Mudah-mudahan seluruh bapak ibu yang rawuh itu diselamatkan putra putrinya, keturunannya dari yang demikian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Rasulullah juga bersabda bahwa akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah dari usaha yang halal atau yang haram? Ya. Demi meningkatkan usaha, kemudian gampang banget pinjem bank. Ya, pinjem ya apa malah rentenir gitu. Sehingga astagfirullah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang demikian. Kalau sudah terlanjur segera tobat agar keluarga kita diselamatkan. Nggih. Karena akibatnya itu Masya Allah mengerikan. Ya. Apa saja akibat dari hal-hal yang haram seperti itu tadi bahwa seolah-olah kita itu adalah mendurhakai Allah. Kan tidak taat dengan ayat-ayat Allah tadi, ya. Nah, kalau tidak taat dengan ayat-ayat Allah, di awal tadi ayatnya apa? Akan diberikan kehidupan yang sempit, dongka, ya. Sedih, bingung, ya. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian yang kedua, apabila rezeki kita tercampur dengan yang haram, maka akan membuat kurang semangat dalam beramal soleh. Jadi kalau anak kita sudah dari pondok sekalipun, ketika disuruh sholat saja, sholat. Kalau tidak karena tidur, mungkin main HP. Terus sampai nggak melakukan sholat misalnya. Ya. Berarti apa? Bisa-bisa hatinya karena gelap tadi. Kalau gelap itu hidayah nggak bisa masuk. Kita sudah setiap hari ngomeli sholat. Ya. Doa sudah. Ya. Tapi kenapa anaknya suruh sholat aja angel? Ya. Ini bahayanya. Bisa jadi karena tadi hatinya sudah gelap, mungkin makan makanan yang haram. Yang kita berikan sudah halal misalnya. Tapi di luar sana jajanannya, ya. Karena wah aku anak modern nggak laku kalau itu pecel Madiun misalnya nggak level ya. Nah kayak gitu itu seolah yang modern padahal tercampur dengan yang haram, termasuk bagaimana gaya minumannya dan seterusnya. Di mana-mana banyak sekali tempat-tempat mejeng yang di situ wifi-nya terus anak-anak di situ. Kalau di sana belajar betul-betul nggak apa-apa. Tapi kalau lama-lama awalnya belajar, lama-lama nonton film bareng-bareng.
Lama-lama maksiat bareng-bareng, berjamaah. Nah ini yang mengkhawatirkan ya. Jadi akan membuat kurang semangat dalam beribadah. Ya. Yang tadinya sholatnya mempeng, lama-lama meninggalkan jamaah, lama-lama sama sekali nggak sholat. Ya, puasa Senin Kemis dan seterusnya juga demikian. Nah ini mari, ya Allah, kenapa ya anakku gitu. Naudzubillah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, akibat dari rezeki yang tidak halal itu, memakan harta haram adalah kebiasaan buruk orang Yahudi. Jadi kita itu seolah-olah mengikuti cara mereka. Padahal orang Yahudi itu kafir apa mukmin? Kafir. Jadi kalau kita mengatakan orang-orang kafir itu bisa jadi loh. Kita suatu saat itu sikap kita, meskipun keyakinan kita kepada Allah, tapi sikap kita seperti orang kafir. Ya, naudzubillah. Ya. Ini di dalam hadis Bukhari nomor 7319 ya. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu yang ada yang menanyakan pada Rasulullah SAW, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi, artinya Yahudi dan Nasrani gitu? Ya, apa kata Rasulullah? Ya, selain mereka lantas siapa lagi? Jadi kalau kita mengatakan agama orang lain itu kadang-kadang kita pun terjerumus ke sana, sikap kita, meskipun kita agamanya tetap Islam, ya, cara pergaulannya, ya, cara berpakaiannya mungkin, gitu ya, cara mencari rezekinya, cara mendapatkan jabatannya, ya, cara mendapatkan hartanya, bisa jadi kita jatuh seperti cara-cara orang kafir. Nah, naudzubillah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akibat akibat rezeki yang haram tadi, yang keempat yaitu badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh api neraka. Maka ibu-ibu, saya yakin Bapak Ibu itu sudah luar biasa. Sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah, tahajudnya jalan terus. Dan Bapak Ibu yakin wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa bang'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Allah akan mengangkat derajat panjenengan semua ke tempat yang terpuji. Harapannya seperti itu. Tapi kenapa anak-anak kita tidak seperti itu? Ya, kalau Bapak Ibu mau ke surga jangan sendirian. Bapak itu sudah luar biasa ibadahnya. Menjaga akidahnya juga sudah luar biasa. Tapi kadang kita lupa, kita punya PR. Kita punya anak, kita punya keluarga. Kalau bapak yang sudah mempeng ibadahnya ajak istri. Kalau istri yang sudah benar bapak belum ajak suami. Kalau suami istri sudah ngaji senantiasa nggak pernah absen, anak-anak kita bagaimana? Saya senang kalau dalam pengajian itu ya Allah sekeluarga bergandengan, ya. Coba Bu, di gereja itu ya bapak ibu anak pada ikut. Kemarin ada kami mengislamkan anak remaja usia lulus SMA, dia dari Katolik gitu ya. Nah dia dari Katolik masuk Islam karena ibunya dulu Muslim. Kemudian ibunya meninggal, tinggal bapaknya. Kemudian dia bilang, Papa, saya mau mengikuti agama ibu. Ya, sejak itu diputus rezekinya, ya diputus nafkahnya. Maka anak-anak yang seperti ini ketika mendapatkan hidayah ini, ya mudah-mudahan terjaga akidahnya. Lah, anak-anak kita yang kadang-kadang sudah berislam sejak lahir, kadang-kadang malah kebalikannya, ya. Anak-anak yang baru masuk Islam malah mempeng, sementara anak-anak kita yang sudah tahu aturan-aturan Islam malah menganggap kecil, sepele, ya sepele. Ini ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari yang demikian. Ya, termasuk tadi makanan-makanan haram tadi. Anak ini stop, pokoknya yang kira-kira masakan yang haram aku nggak akan menyentuh gitu. Bahkan kalau pulang ke orang tuanya bawa wajan, bawa
alat-alat itu agar apa? Agar tidak tercampur masakannya dengan babi. Itu ada teman juga yang dari agama Hindu masuk ke Islam itu hati-hati betul. Dan dia itu berusaha bagaimana menjadi Muslim yang kafah, yang sempurna gitu. Nah ini jadi jangan sampai anak-anak kita gara-gara rezeki yang kita berikan tersentuh api neraka. Karena apa? Bukankah sudah diwanti-wanti ku angfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Maka kalau mau ke surga jangan sendirikan. Kita sungguh-sungguh meluruskan anak-anak kita. Saya pernah dimarah-marahi sama teman-teman ngaji gitu. Anak kami yang keempat itu selangnya 17 tahun sama kakaknya. Ya. Kemudian ketika habis TK kita masukkan ke pesantren yang menghafal Al-Quran. Sampean kok tega-tega nih, anak semono dimasukkan ke pesantren gitu ya. Saya bilang saya lebih baik nangis sekarang, tapi anakku benar daripada anakku nanti sekarang tak peluk-peluk, ya, tak sayang-sayang, tapi remajanya seperti layangan putus. Karena apa? Main HP terus. Lihat film, lihat apa-apa yang kira-kira tidak hak untuk dilihat. Rusak akhlaknya. Lebih baik saya nangis atau sama anak. Tetapi anakku, insya Allah kalau berbekal Al-Quran itu mudah-mudahan diluruskan sampai kapanpun. Ya. Maka ibu-ibu kalau mau membekali putra-putrinya dengan Al-Quran dari sejak kecil, mumpung masih bersih hatinya. Nanti kalau sudah penuh dengan mainan-mainan dengan HP, angel banget diingatkan. Ayo le sholat, nanggung. Tidak hanya itu Bu, saya sedihnya gini, anak-anak selama hampir 2 tahun dengan pembelajaran daring, ibu-ibu ini kita ikut mumet gitu ya. Karena apa? Dengan daring itu awalnya belajar, iya, pakai HP, pakai laptop belajar. Lama-lama ada yang lewat-lewat, wah penasaran, dilihat sampai malam, akhirnya paginya nggak bisa subuh. Ada nggak putra-putra yang kayak gitu? Ada. Itu sejengkal demi sejengkal kita emong HP. Rapopo, ada ibu-ibu itu yang bangga. Wah anakku ki pinter tenane. Isih cilik loh. Lagi selingkuh wis pinter nonton YouTube. Ya Allah, padahal itu racun loh Bu. Kok bangga dengan anak yang kayak gitu? Sebaiknya kita jauhkan kalau tidak penting-penting betul. Kalau pas pegang HP pun sebaiknya didampingi biar tahu. Ya, nih jadi ya Allah selamatkan keluarga kita, keluarga ibu-ibu, bapak ibu semua ya Allah dari godaan-godaan seperti ini dan anak-anak kami ya Allah, zuriat kami ya Allah, jadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Ya, jadi ini yang keenam, badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh api neraka. Maka sekali lagi, Bapak Ibu sudah hebat, Bapak Ibu sudah soleh solihah, tapi kita punya PR besar. Bagaimana anak kita, bagaimana lingkungan kita, bagaimana teman-teman kita. Insya Allah melalui pengajian-pengajian di BDM melalui panti asuhan ini yang tiap Ahad pagi, ya. Kalau Minggu nanti sama, ya. Ahad pagi, gitu ya. Mudah-mudahan dalam rangka menyelamatkan kita dan generasi kita dari hal-hal yang menjerumuskan ke jurang neraka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kelima, kalau rezeki kita tercampur dengan yang haram, maka doa-doanya tidak diijabah. Ya, bukankah kita senantiasa berdoa? Saya yakin Bapak Ibu itu doanya panjang banget. Pagi sore al-makturat atau doa pagi sore itu senantiasa tidak tinggal. Ya, tengah malam masih nangis sama Allah, minta dan berdoa. Tapi kenapa doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah? Ya, padahal Allah itu janji pasti ku kabulkan doamu dengan syarat engkau taat kepadaku. Ya, dengan syarat di tubuhmu tidak tercampur dengan yang haram. Maka kalau doa-doa kita tidak diijabah, kita khawatir, ya.
apa yang salah dalam diri kita, daging yang bagian mana ya yang tercampur dengan yang haram ya. Maka di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki dari perjalanan jauh ya, kemudian dia berdoa. Ibu-ibu sebagai musafir, ibu-ibu, bapak-bapak sebagai musafir itu doanya makbul. Maka ketika dalam bepergian dengan niat baik, banyak-banyak doa. Sekarang musim hujan, juga bapak ibu banyak-banyak doa ketika pas hujan deras. Ya, itu adalah saat-saat makbulnya doa. Jangan sampai, biasanya saya tanya gini, pas hujan deras, alah engkau sik lah, engkau nek wis mungkin-mungkin engkau jadi deras. Ya, saya pernah gelo dalam perjalanan, kan berarti saya punya hak doa saya dikabulkan. Ya, pas perjalanan hujan deras lagi, insya Allah makin makbul lagi ya doa saya. Tapi waktu itu saya gini, nanti dulu aku tak ngelus dulu, saya ngantuk. Saya gelonya apa? Saya bangun tuh sudah terang-terang, nggak ada air netes. Berarti saya sudah kehilangan kesempatan makbulnya doa. Maka ibu-ibu sekarang masanya hujan, ketika hujan deras, ibu-ibu jangan sampai nanti-nanti, cepet doa ya, cepet doa apa yang pengen diijabah oleh Allah, baru nanti ngerjakan yang lain. Jangan dibalik, engkau baik itu mendungnya tebel kok ya, jangan sok tahu gitu, kita nggak tahu dipet oleh Allah, di stop ya, nggak jadi hujan lagi, kita nggak dapat kesempatan untuk berdoa di hujan yang deras itu ya. Nih, jadi ada seorang laki-laki yang dalam perjalanan, sekali lagi dalam perjalanan atau musafir itu doanya makbul. Nah, laki-laki ini gini, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya kabulkan permohonanku ini dan itu gitu. Tapi apa kata Rasulullah? Bagaimana doanya akan dikabulkan? Sementara makanannya haram, bajunya haram, ya, seluruh pakaiannya, bawaannya juga haram, ya. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah? Nah, maka ya Allah, termasuk pakaian kita, Bu. Pakaian kita kira-kira kita kemarin beli pakai uang yang mana ya? Ibu-ibu mari, ketika kita beli pakaian, beli makanan, untuk biaya anak sekolah, tolong pilihkan yang paling hak, yang kira-kira tidak ragu dari mana kita mencari. Karena kalau diberikan anak agar pinter malah nakal. Untuk makan malah menjadi sakit ya. Pakai pakaian kemudian kita berdoa, doa kita tidak diijabah, kan iman-iman. Ada orang itu yang bergaya merasa orang yang modern gitu. Kalau ada ibu-ibu yang pakai pakaian madani itu apa? Nyaingi, sesok bajunya nggak dipakai kok. Ada nggak yang gitu? Karena pengen modis aku. Kayaknya di antara ibu-ibu yang paling modis aku, pengen menunjukkan itu. Ada nggak? Di pengajian ganti terus seragamnya, sampai sak lemari seragam kabeh. Kapan teh nganggo? Seharusnya bagaimana? Kalau ada tambah baju, ada yang dipergikan. Sudahlah satu almari aja. Karena apa? Hisapnya berat. Di akhir nanti akan ditanyai, ini bajumu, belimu dari rezeki yang mana, kemudian halal apa tidak, dan itu tuh berat banget pertanggungjawaban kita. Tas kita, sandal kita, ikat pinggang kita, kalau bapak-bapak pecinya, sarungnya, jasnya, ya belinya dari harta haram atau tidak. Kemudian yang dibeli itu juga halal apa tidak, itu penting dipetani gitu ya. Karena kalau kita beli dengan harta yang haram terus kita pakai, kita berdoa, doa kita tidak diijabah ya. Iman-iman. Sudah banyak banget doa-doa kita yang kita lafazkan, tapi kalau tidak diijabah untuk apa? Muspro gitu ya. Hanya dapat capek. Ada ibu-ibu yang tanya gini, Bu, lah tas saya itu koleksi tas. Ini almari ini tas saya, ini dari India, ini kulit dari sandalnya dari Amerika, dan disebutkan banyak banget. Sandal, tas, ikat pinggang, bros gitu. Wah, Masya Allah. Sampai sak ruangan itu koleksi macam-macam itu. Astagfirullah. Ini dia bangga dengan begitu. Apa nggak ingat bahwa kelak ini akan berat hisapnya?
Dari mana kau dapat? Terus kalau udah dapat, apa fungsinya untuk orang lain? Kita hanya nyawang, wah hebat, gitu kan? Hebat jenengan itu, seluruh dunia dapat souvenirnya. Kita berdecak kagum. Tapi dengan decak kagum itu, orang yang tidak memiliki itu, kira-kira aku, kira-kira begitu apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah nikmat Tuhanku untuk menguji aku. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Ya, Nabi Sulaiman. Beliau itu kurang apa? Raja di raja, kaya raya, pinter lagi. Ya, malah bisa bicara dengan binatang. Ibu-ibu bisa bicara dengan binatang nggak? Paling dengan kucing ya. Ada orang yang bisa melatih apa? Burung bisa Assalamualaikum, Assalamualaikum, aja udah bangganya Pol. Nabi Sulaiman dapat bicara dengan banyak binatang dan jin juga, burung juga, ya. Tapi apa ketika bisa memindahkan istana dalam waktu sekejap, luar biasa kan? Ya, dihormat-hormat di mana-mana. Tapi ketika malaikat mengatakan hebat kamu Sulaiman, hebat kamu. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah ujian apa? Karunia Tuhanku untuk menguji aku. Apakah aku syukur atau aku kufur? Sekarang kita yang punya jabatan hebat Bu panjenengan tuh. Wah, Jan, detail terus jabatannya munggah terus, bapak-bapak juga gitu. Ya, rezekinya Masya Allah. Sekarang punya CR-V, besok punya mobil yang lebih tinggi lagi. Wah, luar biasa gitu. Kalau begitu, ibu-ibu seharusnya, ya Allah, hadza min fadli Rabbi. Ini untuk menguji aku. Apakah aku syukur? Ketika pakai apa? Masih pakai mobil apa ya yang lama-lama itu, kijang kotak misalnya. Selalu bilang, masih banyak syukurnya. Bu, monggo nek badhe pengajian nunut kula ampiri. Pakai mobil itu kemana-mana diajak pengajian. Kemudian lama-lama ganti Avanza, ganti Innova, ganti CR-V, ganti Fortuna, ganti lagi yang lebih tinggi. Ketika ibu-ibu pada jalan mau pengajian, udan diruiwe orang, kok ndak nunut. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, wah hebat jenengan. Oh iya, memang aku karena pinter kayak Korun. Korun itu kaya rayanya luar biasa. Tapi ketika dipuji, iya ini karena kepinteranku. Ya, naudzubillah. Padahal Nabi Sulaiman yang luar biasa. Mulai sekarang Bapak Ibu, mari kita kalau dipuji orang hadza min fadli Rabbi. Nah, Bapak Ibu saya sudah dapat surat cinta nih. Nggih. Ya, jadi itulah akibat-akibat dari harta yang haram. Kemudian harta yang haram itu membuat kaum muslimin jadi mundur kekuatannya. Jadi hina. Apa-apa ya, manut. Yang penting aku dapat apa yang keinginkan. Nggak punya power, nggak punya kekuatan, ya. Dan yang lain lagi karena harta haram banyak musibah dan bencana di sekeliling kita. Naudzubillah. Termasuk bencana dalam keluarga kita tidak harmonis. Anak-anak angel diatur itu bencana dalam negara kita. Negara kecil kita. Mari kita banyak introspeksi diri, memohon kepada Allah. Ya, ada doa kecil yang Rasulullah senantiasa lafazkan, ya Allahumma kfini bi halalika an ahramika waqnini bi fadlika amang siwaka. Ya Allah, mari kita doa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bi halalika an haramika waghnini bifadlika amma siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dan dari bergantung pada selainmu. Ya, jadi kita cukupkanlah dengan yang halal saja, jangan sampai kita itu pengen dengan yang haram.
dan cukupkanlah karena rahmatmu aja. Saya tidak berharap dari yang lain. Kita tidak pengen dengan harta orang lain, biar pindah ke saya dan sebagainya. Itu yang namanya dengki. Naudzubillah. Cukupkanlah aku merasa kaya dengan karuniamu dan tidak pengen mengambil hak orang lain. Itu loh intinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedikit ini ada manfaatnya. Bila Bapak Ibu tersinggung, saya nyuwun ngapunten. Ya, saya tidak berniat menyinggung, menyakiti hati, tapi ini introspeksi diri. Apa yang saya sampaikan sesungguhnya saya sendiri yang saya nasihati pertama kali dan keluarga saya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka, diselamatkan dari harta yang haram, senantiasa dilimpahi rahmatnya, diberkahi dalam keluarga kita, anak-anak kita, ilmu kita, harta kita, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.